Halo, perkenalkan kami dari kelompok Distract atau Distension Transaction untuk project DTI. Nah, dengan anggotanya sendiri ada saya Muhammad Indi Agus Santoso dari AD04, kemudian ada Al Agias Bayu Asa dari AD04 juga, terus yang ketiga ada Aza Alvin Rahmansyah dari AD03. Berikut adalah penjelasan singkat dari aplikasi kami. Tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah user, lebih tepatnya untuk pemilik UMKM dan juga pembeli, untuk melakukan transaksi secara online tanpa perlu mengantri. Kemudian latar belakang masalahnya adalah berdasarkan survei data yang kami lakukan, masyarakat kecil menengah masih cenderung lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko terdekat daripada e-commerce. Kemudian di masa pandemi seperti sekarang juga hal tersebut sukar dilakukan karena dapat beresiko tertular virus corona. Kemudian fitur dan manfaat dari aplikasi kami yang pertama dapat melihat stok barang yang tersedia di toko tanpa perlu datang ke toko. Yang kedua, pemesanan barang belanjaan dapat datang ke toko. Pembeli tanpa perlu mengantri. Dan berikut adalah data survei yang kami lakukan. Sekian penjelasan dari aplikasinya, mungkin akan saya lanjutkan ke demo aplikasi. Nah, untuk aplikasi kami ini, saya akan sedikit menjelaskan dari segi flow aplikasinya. Nah, pertama itu ini adalah halaman atau splash screen dari aplikasi. Kemudian setelah halaman splash screen, dia akan apabila aplikasinya baru diinstal, akan muncul halaman seperti berikut. Bisa di next, masih sama, di next juga. Terus baru ketika di get started, user akan ditampilkan ke menu login. Nah, di sini apabila belum memiliki akun, bisa daftar dulu. Di sini kita diklik daftar, kemudian akan diminta untuk mengisi nama, nomor telepon, sama password. Barulah kita klik daftar lagi. Nah, setelah mengisi nama dan password, user akan diminta untuk memilih lokasi mereka berada. Di sini ada provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Untuk pilihannya ini belum dibuat, belum ada drop down-nya. Jadi misal dipilih selesai, dia akan balik masuk ke halaman login. Nah, barulah diisi nama sama password, kemudian masuk dan akan didirect ke halaman toko. Nah, di sini tujuan dimintanya lokasi dari pengguna, karena di daftar ini akan ditampilkan toko yang ada di daerah yang dipilih tadi. Di sini kita bisa cari toko atau kita juga bisa langsung klik dari daftar yang tersedia. Misal kita klik di toko ini. Nah, ketika sudah masuk ke toko, user akan diberi dua pilihan, apakah mau mengantar atau diambil di toko sendiri untuk barang belanjanya. Misal kita pilih antar, terus nah kita akan masuk ke halaman produk nih. Untuk produknya harusnya ini ada gambar beberapa produk, cuman karena belum dimasukkan, ini masih kosong. Bisa juga kita klik cari di sini. Nah, misal kita carinya susu. Nah, nanti bakalan ditampilin daftar susu yang tersedia di toko tersebut. Kalau misal kita ingin beli Denko nih, kita tinggal klik terus didirect ke halaman untuk berapa unit yang mau dibeli.
Di sini jumlahnya bisa diatur. Jika sudah sesuai tinggal ditambah. Nah, ketika ditambah, produk tersebut akan masuk ke keranjang. Untuk mengecek keranjang bisa diklik di sini nih. Ini keranjang. Nah, nanti bakalan daftarnya masuk sini. Di keranjang ini juga kita bisa tambah atau kurang produk, bisa juga langsung dihapus, atau jika sudah sesuai bisa langsung diklik beli. Nah, ketika diklik beli akan tampil statusnya tuh. Kalau di pembelian pertama berarti statusnya dia akan dikemas. Kalau misal pembeliannya sudah selesai atau dikirim, statusnya berarti selesai atau dikirim. Nah, terus juga tadi kan di menu toko. Sekarang ada di menu pesanan. Nah, di pesanan itu isinya adalah riwayat pesanan dari si user. Bisa juga dipilih dikemas atau selesai dikemas, atau pesanan yang sudah selesai bisa dicek di menu pesanan. Kalau di menu akun cuma ada nama user, terus lokasi, sama nomor telepon. Nah, mungkin untuk flow dari aplikasi kami seperti itu. Nah, dan ini juga aplikasi dari sisi pembeli. Nah, kalau di kita ada satu lagi aplikasi untuk yang penjualnya. Nah, ini untuk aplikasi dari sisi penjual atau pemilik toko. Sebenarnya kurang lebih sama untuk di halaman pertama. Splash screen masih sama, di sini mungkin hanya berbeda dari deskripsinya sama di tulisan-tulisannya. Kita next, sudah get started. Untuk form loginnya masih sama, pendaftarannya juga sama, lokasinya masih sama, terus ketika login. Nah, kalau di login halaman yang tampilkan bakal berbeda. Kalau di sisi pemilik toko akan langsung ditampilkan pilih menu. Karena di toko mereka bisa lihat produk. Nah, di sini mereka juga bisa tambah produk. Terus bisa pilih fotonya, kita beri nama, harga, terus hashtag-hashtagnya. Kalau udah disimpan, nah pilih file. Nah, kalau udah misal udah diisi semua nih, tampilannya bakalan kayak gini. Kita simpan. Nah, produknya akan tampil di daftar produk. Bisa diedit juga. Terus misal kita, nah tadi kan di produk, kalau kita pilih menu yang pesanan, sama aja itu di pilih menu yang ini, sama aja di pesanan. Nah, di pesanan itu bakalan ditampilkan riwayat pesanan yang masuk ke toko pemilik toko atau yang di akun ini. Jadi untuk statusnya ada yang dikemas, selesai dikemas, selesai. Terus misal kita klik dari ini pembelian dari Bambang, kita klik. Nah, dari penjual mereka bisa melihat apa yang dipesan oleh Bambang, berapa, terus harganya, totalnya. Terus di sini agak berbeda nih dari aplikasi yang di user tadi atau di pembeli. Kalau di pembeli tidak ada menu status, kalau di penjual kita bisa klik status dan bisa mengubah status dari pesanan tersebut. Misal kita ubah ke dikemas. Nah, statusnya akan berubah dikemas. Kita balik ke menu ini, menu produk. Untuk di akun kurang lebih sama isinya. Nama toko, foto, kemudian lokasi, sama nomor telepon. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih.